Baik, ini ada audiens yang sudah tiba di studio di sini. Pak Habonaran, selamat malam Pak Habonaran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habonaran Muslim? Muslim Pak, saya Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Silakan Pak Habonaran, apa yang ingin didiskusikan, ditanyakan, disampaikan? Mohon izin saya mungkin share slide. Sorry, 2 menit ya. 2 menit, silakan apa yang ingin ditanya atau disampaikan. Nggak ada pertanyaan juga, ini beliau juga salah seorang apologet Muslim ini. Jadi dikasih begitu. Ya. Baik, kalau begitu dibebaskan. Enggak apa-apa. Ya, saya lanjut ya. Jadi saya share screen udah kelihatan belum? Ya, sudah. Nah, ini masih terkait dengan variasi teks berbagai versi Bible ya. Saya terutama baca di Matius 19:29. Kalau yang di TB, ya, terjemahan baru bunyinya, dan setiap orang yang karena namaku, nama Yesus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu kalau di TB. Nah, kalau kita lihat di Bible versi ini KJP yang baru nih ya, American KJP itu ada kata istri di sini, ada kata wife. Sementara di TB menarik. Lalu kemudian di DRA itu juga ada kata wife ya. Lalu kemudian di TB itu nggak ada wife gitu. Lalu kemudian di KJP ada kata wife. Di TB juga tidak ada. Nah, yang untuk 100 kali lipat ya nggak terlalu berbeda ya. 100 kali lipat disebut itu, lalu kemudian 100 times, lalu 100-fold atau 100-fold tidak terlalu masalah, tidak terlalu membuat artinya berbeda ya. Tapi kalau kata wife ini dihapus gitu, ini kan menjadi kerugian juga bagi teman-teman Kristen ya, karena kerugiannya kenapa? Karena kan kalau kita udah ngikut Yesus, nantinya kita akan dapat istri 100 kali lipat gitu loh. Dan memperoleh hidup yang kekal itu kan teman-teman Kristen jadi rugi tuh. Karena kata wife-nya tidak ikut diterjemahkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tentang kata Allah sekalian ya. Jadi saya kasih saran itu, sangat baik jika Bible itu tidak menggunakan kata Allah ya. Kita dukung Bible itu dikembalikan ke bahasa aslinya gitu. Kenapa? Karena Kristen itu kan suka menista Allah, Tuhannya Nabi Isa ya. Mereka suka menista Allah, Tuhannya Nabi Isa gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, Kristen mengatakan Allah yang maha suci dan maha tinggi, Tuhannya Nabi Isa itu adalah dewa bulan kah, atau batu dan macam-macam ya. Itu seringkali muncul di komen-komen ya. Lalu kemudian kalau di Bible di versi TB 1 Korintus 1:25 itu tertulis begini, sebab yang bodoh dari, ini ada kata nama Tuhan kita ya, nama Tuhan semesta alam, lebih besar dari hikmat dan seterusnya ini gitu loh. Jadi lebih baik sebenarnya Bible itu memakai kata dewa dan bukan kata Allah gitu, atau kata YHWH gitu. Tapi kalau misalnya, kalaupun mereka pakai kata YHWH, mungkin teman-teman Yahudi juga tidak akan suka gitu. Karena kan 1 Korintus 1:25 ini, sebab yang bodoh dari YHWH itu kan juga teman-teman Yahudi kan juga akan tidak mau gitu, karena Tuhannya mereka dikatain bodoh kayak gitu loh. Teman-teman Kristen ini suka aneh gitu loh, suka tidak konsisten gitu loh. Pada saat penginjilan, Kristen tuh suka menyamakan Yesus dengan Nabi Isa gitu loh. Mereka bilang Nabi Isa itu adalah Yesus. Pada saat mereka mau menginjili, mau memurtadkan kita gitu. Tapi pada saat mereka itu diskusi dengan kita tentang ketuhanan Yesus, mereka itu langsung kejang-kejang bilang bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa gitu. Jadi kan mereka tidak konsisten. Terus kemudian mereka juga kan suka menista Allah, Tuhannya Nabi Isa gitu ya. Mereka bilang bahwa Allah itu adalah dewa bulan atau batu. Kalau dipikir beneran ya, kan tidak mungkin batu dapat menyelamatkan Yesus dari penyalipan, kan nggak mungkin gitu. Jadi kesimpulan saya begini, lebih baik kalau Bible itu dikembalikan ke aslinya, ke bahasa aslinya, supaya teman-teman Kristen itu lebih lancar jaya waktu mereka mau menista Tuhannya Yesus gitu loh. Jadi kita juga kan tidak terganggu. Contoh misalnya di sini nih, 1 Korintus 1:25 ini, sebab yang bodoh dari dewa gitu misalnya, itu kan kita nggak akan terganggu gitu loh. Kita kan tidak marah gitu.
Tapi kalau mereka tetap menggunakan kata Allah, itu mohon maaf, kami ya ingin meluruskan juga lah. Gitu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Benaran. Masya Allah, tabarakallah. Silakan, Ustaz Awan ingin apa? Ada yang ingin ditanggapi dari atau dikomentari dari informasi berharga yang disampaikan oleh Pak Benaran tadi? Baik, apa ada Ustaz Awan? Oke, saya langsung ini aja, saya share screen lagi ya. Kelihatan ini ya? Sebentar, ya sudah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana varian reading itu mengakibatkan dihapusnya atau ini cerita tentang Yesus ketika mengobati yang kena penyakit kusta gitu. Iya. Kalau kita buka misalnya King James Version di sini, nah di sini kita lihat ya bahwasanya ketika ingin mengobati yang sakit kusta itu di sini dikatakan then Jesus moved with compassion, ya, scratched out his hand and touched him and said to him, "I'm willing, be cleansed." Nah, maksudnya di sini katakan, maksudnya dia melakukan itu dengan apa? Dengan compassion. Jadi apa ya? Compassion itu apa ya kira-kira terjemahan tepatnya? Compassion itu seperti apa ya, kayak rasa belas kasihan gitu. Ya, berbelas kasih ya kita bilang. Betul. Kira-kira gitu. Compassion kan ya penuh belas kasihan. Tapi kalau kita buka versi NIV ini, New International Version, ya, yang ada itu adalah Yesus itu marah ini. Oh. Jadi dia tidak berbelas kasih, dia marah. Jadi kalau kita merujuk ke tekstual aslinya itu memang ada kata orgistesis ya, kalau saya nggak orgistesis ya, orgisteis ya, marah gitu. Jadi atau nanti bisa kita, saya nggak ada waktu ngecek aslinya itu kurang lebih. Tapi dari sini aja kita sudah bisa melihat ya bahwasanya perbedaan varian bacaan itu bukan hanya masalah terjemahan, tetapi memang baik King James Version yaitu menggunakan manuskrip yang sudah lama, yang kemudian dijajal lagi atau dijajal atau diuji dengan manuskrip yang lebih tua, ya, dan kemudian mereka akhirnya yang NIV itu lebih memilih versi yang lebih tua, dan ini problematika untuk sebuah kitab suci. Saya jadi teringat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau Al-Quran itu bukan dari Tuhan, lawajadu ikhtilafan katsira, mereka pasti akan dapat perselisihan yang banyak. Ini kita berbicara tentang kitab suci ya, kitab suci yang boleh dikata kalau di dalam surat Paulus menceritakan bahwasanya Bible itu bukan tulisan manusia gitu, atau terinspirasi oleh Roh Kudus, sehingga banyak di antara mereka atau majority mungkin di Indonesia meyakini tentang keterjagaan atau inerensi Bible. Tapi fakta-fakta kayak gini bisa kita ungkapkan banyak sekali, dan akhirnya alhasil di Barat itu mereka tidak lagi menganggap Bible itu sepenuhnya inerensi atau terjaga gitu. Nah, ini bisa, kalau kita kupas bisa panjang ini, banyak yang kayak gitu. Betul. Bisa kalau heran Ustaz. Iya. Iya. Menarik juga tadi yang ini kan berarti kondisi Yesus beda jauh ya antara teks yang satu dengan teks yang lain, kan signifikan gitu perbedaannya, bukan hanya bicara sesuatu hal yang simpel, tapi kan kondisinya jadi berbeda jauh gitu kan. Iya, jadi betul yang disampaikan Pak Abu Naran tadi ya, bahwa kalau kita bicara varian reading itu mulai dari perbedaan huruf sampai perbedaan kata
perbedaan kalimat, paragraf sampai pada perbedaan satu complete verse ya, satu complete ya, kira-kira seperti itu. Ya, dan pertanyaan kembali, legalitasnya bagaimana gitu kan? Kalau misalnya tadi terkait dengan Yesus, ya kan? Maka pertanyaannya adalah sebenarnya pada saat itu yang legal kalau sekarang Yesus ada nih di sini, dia akan menyatakan waktu itu keadaannya bagaimana? Apakah keadaannya dengan compassion atau keadaannya dengan amarah gitu kan? Dengan belas kasih atau dengan amarah, kan itu harus jelas kan legalitasnya gitu. Terus kemudian yang tadi Pak Habonaran sampaikan juga luar biasa, itu ada kata istri di situ kan. Sementara itu sepertinya perkataan Yesus itu. Kalau itu perkataan Yesus, sebenarnya pada saat itu yang legal di mata Yesus itu adalah yang mana, yang ada kata istri atau tidak ada. Nah, sementara kita di Islam sering mendapat polemik yang diangkat itu adalah terkait dengan keadaan di jannah nanti yang ada 72 bidadari gitu kan. Sementara di dalam Bible kalau memang betul seperti itu bahwa teksnya ada kata istri, maka seharusnya tidak ada. Maksudnya gini, harusnya kondisi keduanya jadi sama kan begitu kan. Kurang lebihnya kan jadi ada kesamaan. Harusnya tidak jadi polemik begitu. Bisa juga. Oke, ada Pak Wrangler ini. Pak Wrangler, datang Pak Wrangler. Selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Pak Ustadz Alwan, Pak Ustadz Kamarudin, Bang Habonaran. Hormat Abang. Ya, Pak Wrangler dengan Muslim ini? Beliau Nasrani Kristen beliau. Oh, oke. Selamat malam Pak. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya beri waktu 2 menit. Silakan. Pertanyaan saya mungkin mengenai Al-Quran Pak Ustadz. Boleh, Jadi kan silakan. saya juga lagi belajar juga Al-Quran ya, mencari kebenaran Al-Quran juga seperti itu. Jadi kalau saya menerima Al-Quran Pak sebagai firman Tuhan ya Pak, tapi mungkin nggak seluruhnya gitu. Sebagian saya terima sebagai firman Tuhan gitu loh. Cuma saya mungkin ingin bertanya Pak, itu bukti bahwa kalau misalnya hadis kan misalnya sahih atau tidak sahihnya kan dibuktikan diverifikasi oleh Bukhari ya, Imam Bukhari ya. Tapi kalau misalnya Al-Quran tingkat sahihnya itu diverifikasi oleh siapa Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan ya. Oke. Baik, itu saja pertanyaannya. Ya, itu dulu Pak Ustadz. Baik. Tafadhol Ustadz Alwan. Ya, saya dulu ya. Nanti Ustadz Kamarudin lengkapi ya kalau ada yang kurang-kurang. Yep. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Quran itu, Quran itu beda dengan hadis. Jadi di saat Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah katakan la taktubu minni illal Quran. Jangan kamu menulis dariku kecuali Al-Quran, biar nggak kecampur gitu perkataan beliau dengan Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah dalam Al-Quran dikatakan la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara kecuali wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada penulisan selain Quran di masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana cara transmisinya? Transmisinya itu adalah dengan cara dihafalkan. Jadi Rasulullah itu menyuruh orang menghafal Quran. Di salah satu perang itu ada kurang lebih 70 penghafal Quran yang meninggal dunia. Jadi disuruh dihafalkan. Makanya kalau Quran itu kan di setiap Ramadan itu pasti ada yang khatam Quran itu hafalan. Ada juga diminta di saat kalau kita jadi imam sholat itu pasti syaratnya itu jadi imam itu harus hafalannya paling banyak. Kalau perlu 30 juz itu harus dihafal. Ada istilah dikenal dengan istilah qurra. Qurra ini adalah bentuk jamak atau jumlah majmuk dari qari ya, pembaca. Jadi betul-betul sudah diniatkan ini untuk Quran itu ditransmisikan. Kemudian bagaimana transmisinya itu harus syaratnya itu Quran itu mutawatir. Jadi dia itu
tidak bisa. Jadi kalau kita bicara mutawatir ini acuannya itu ahad ya, lawannya itu kontrasnya itu ahad. Ahad itu satu, mutawatir itu jumlah banyak. Jadi nanti dia dianggap masuk di dalam Quran itu ketika dia itu mutawatir. Mutawatir itu kayak gini Pak. Saya biasa kasih contoh itu kayak kalau kita ditanya misalnya siapa presiden pertama kita, pasti kita saat zaman sekarang juga percaya bahwa itu Soekarno gitu. Kenapa? Karena riwayatnya itu mutawatir, nggak cuma satu orang yang ngomong itu, banyak ya, ditulis di ini, ditulis di buku-buku sejarah, itu pengertian mutawatir gitu. Nah, jadi kenapa di dalam tradisi Islam itu tidak ada masalah tentang transmisi Quran? Karena itu tadi, riwayatnya itu mutawatir. Kemudian dengan hadis sendiri, hadis itu sifatnya dia tidak mutawatir. Ada hadis itu sangat banyak sekali, dan saya koreksi sedikit, Imam Bukhari itu adalah salah seorang ulama, biasa kita kategorikan sebagai ulama jarah wa ta'dil ya, masuk dalam kategori ilmu jarah wa ta'dil. Apa itu maksudnya? Ulama-ulama itu dulu ketika membaca hadis itu menemukan bahwasanya hadis itu memang harus dikritik. Jadi kalau misalnya dunia barat sekarang baru mencoba untuk mengkritisi Bible ya, dengan melakukan penelitian membandingkan satu manuskrip dengan manuskrip yang lain, kalau di generasi-generasi awal Islam itu sudah dimulai dikritik karena sudah diendus lebih dulu tentang pemalsuan atau karang-karangan, bahwa ada yang mengatakan bahkan Nabi sendiri sudah mengatakan dalam hadisnya itu man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku. Jadi ini sudah indikasi bahwasanya akan ada yang berdusta atas nama Nabi begitu, mengatas-ngatasnamakan Nabi. Makanya kita mendengar hadis-hadis yang Israiliyat ya kan, yang ada di kitab-kitab tafsir. Kemudian ada hadis dhaif yang lemah, ada hadis maudhu, ada hadis yang marfu'. Ini semua istilah-istilah yang dikembangkan oleh para ulama ketika mereka mengidentifikasi sebuah hadis. Jadi ringkasnya itu begini, bahwa Quran itu validasinya adalah dengan riwayat-riwayat mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga tidak mungkin di sana ada keraguan. Beda halnya dengan hadis. Hadis itu keseluruhannya itu harus ditakhrij ya. Takhrij ini sebuah istilah juga untuk diteliti, dan Imam Bukhari itu salah satu yang mentakhrij hadis ya. Bukan hanya Imam Bukhari, kita punya ulama-ulama dulu ada banyak sekali ya, termasuk Imam Malik. Mereka semua ahli-ahli hadis. Mereka itu menteliti sebuah hadis lalu menganggapnya sahih. Kalau Imam Bukhari itu dia mengumpulkan hadis lalu dia pilah-pilah sendiri juga menurut versinya dia. Sebenarnya namanya bukan Sahih Bukhari, namanya adalah Jami'us Sahih, tapi kemudian lebih dikenal dengan istilah Sahih Bukhari. Sahih menurut Al-Imam Bukhari. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan ditambahkan, Ustaz Kamarudin. Cukup jelas, Pak Rengren, atau Bang Komarudin, saya sedikit ya. Jadi boleh. Saya juga kan dulu Kristen ya, jadi tentang Quran ini juga memang salah satu permasalahan yang sangat perlu saya pelajari gitu. Lalu kemudian setelah saya pelajari begini Bang Rengren, kalau kitab suci seluruh agama itu dibakar habis gitu, kitab suci mana sih yang bisa kembali dibuat seperti aslinya gitu loh. Nah setelah saya pelajari ternyata memang hanya Quran Bang, jadi hanya Quran itu yang bisa disusun ulang walaupun itu sudah dibakar habis gitu. Karena apa? Karena kitab Quran itu sangat tergantung pada hafalan yang di cross check dengan hafalan gitu. Itu yang pertama yang saya dapat ya. Terus kemudian yang kedua, Allah memang menjanjikan bahwa Allah sendiri yang akan menjaga ya keaslian dari Quran ini. Terus kemudian yang ketiga, di dalam Islam itu ada metode penjagaan keaslian Quran yang built-in di dalamnya, yaitu pada saat Muslim itu mempelajari mengajarkan Quran itu dapat pahala, sehingga kemudian ini semacam mekanisme yang otomatis ada di dalam Quran itu yang akan menjamin tetap adanya keaslian Quran itu. Saya kira gitu Bang, makasih. Ya, jazakallahu khairan Pak Habonaran.